Modalnya itu awalnya dari, aku kan sebelumnya SMA sama SMP suka jualan juga, jualan baju bola. Kita kan anak muda, kayaknya emang suka hura-hura aja kan sama jalan-jalan. Bagi aku selalu ada yang atas lagi dibanding yang aku sekarang kan. Kalau bisa start as early as possible. Aku aja nyesel start umur 17 gitu. Aku percaya aku 80% hoki. Sosok Gen Z satu ini berhasil mengembangkan usahanya lebih dari 100 outlet Photomatics dan ratusan ribu lebih customer. Strategi bisnisnya yang pantang menyerah sangat menginspirasi dan inovatif. Kini telah hadir di Hidden Masters, Rafif Adhikara. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Rafif Adhikara. Hai, panggilannya Dika ya? Iya, Dika aja. Oke, thank you udah boleh main ke Photomatics. Thank you juga untuk Mbak Glenda dan Mirai Aset udah undang aku di podcast inilah. Wah, ini pokoknya sahabat Pirasa harus tahu ini keren banget ya. Usia berapa, Dika? Aku kemarin baru ulang tahun ke-25. Wah, happy birthday! Thank you. Biasanya kalau 25 kan ngomongin malah quarter life crisis. Ini lu malah quarter life success ya nggak sih? Sempat melewati juga yang begitu-begitu. Sempat melewati yang namanya krisis. Nanti kita cerita lah seru-seruannya gimana. Boleh ceritain dulu dong backgroundnya seorang Dika nih seperti apa awalnya? Oke, aku kenalin diri aku dulu ke sahabat Mirai Aset. Aku Dika, founder dan CEO dari Photomatics. Photomatics itu perusahaan yang bergerak di bidang photobox, retail maupun project base gitu. Jadi simply kita punya outlet-outlet di seluruh Indonesia, outlet foto, studio, photobox dan lain-lain. Dan juga kita ada yang project base juga nih, megang event wedding, corporate event dan lain-lain. Tapi khusus di photoboxnya saja. Seperti itu. Mulai bisnis di Photomatics ini dari tahun berapa, Dik? Aku start 2017. 2017. Project base. Oke, project base. Project apa tuh awalnya? Sweet 17 teman-teman. Oke. Sweet 17 adanya temen, nikahan kakaknya temen. Oke, jadi dari temen-temen ya, gitu. Yep. Awalnya kenapa milih photobox out of mungkin semua bisnis model yang ada di luar sana? Oke, at first aku kan SMA di Jaksel. Gaul kan? Gaul banget ya? Iya. Sering Sweet 17 lah teman-teman aku. Iya. Di Senopati, Dharma Wangsa dan lain-lain. Setiap teman aku Sweet 17 selalu ada photo booth atau photo box. Tuh. Yang langsung dicetak, langsung dia bawa pulang gitu kan. Nah, and then time goes by, aku udah lulus SMA. Nganggur kan, transition SMA ke kuliah tuh nganggur. Berapa lama? 3 bulan mungkin. Oh, maksudnya langsung masuk kuliah tapi ada periode kosong gitu ya? Betul, kayak liburannya kan lama tuh, 3 bulan. Terus, aduh, gabut nih gitu kan. Ngapain ya? Udah nongkrong-nongkrong terus, udah bosen lah. Semua tempat udah kita jelajahin gitu kan. Di rumah ada kamera satu nganggur. Cuman aku emang nggak bisa. Aku nggak bisa foto, nggak bisa video, nggak bisa kayak teman-teman yang bantu kita syuting hari ini, nggak bisa. Aku tidak punya skill apapun. Jadi kayak aku mencari dengan kamera itu bisa bikin apa yang butuh skillnya so-so aja. Oke. Terus ya udah keinget acara Sweet 17 teman. Oh ya kenapa nggak bikin ini aja? Kan bisa di setting sekali selesai gitu. Sesimpel cuman gara-gara Sweet 17 dan tak ada kamera di rumah. Betul. Gitu. Terus akhirnya kepikiran untuk bikin bisnis photobox. Gimana ceritanya? Betul. Awalnya aku kepikiran, tapi kan aku bingung jualnya kemana. Nah, makanya aku project base dulu nih ke acara-acaranya teman, ke kawinan kakaknya, Sweet 17 adeknya. Itu sih, jadi awalnya aku pasti dari teman ke teman, terus mulut ke mulut. Temen yang ini, temen gue punya ini, pakai nih di event lo, dan lain-lain. Oke, jadi awalnya kalau photobox kan pasti ada booth-nya. Betul. Pasti ada kertas buat fotonya, kayak gitu. Nah, itu awalnya Dika kerjain semua sendiri? Aku kerjain semuanya sendiri, tapi research dari internet di forum-forum luar gitu. Oh ya, jadi sendirian tuh ngambil supply kertas foto, bikin booth-nya sendiri semua, bawa pulang ke rumah? Bikin booth vendor, tapi kita gambar aja sih. Aku gambar aja. Oke. Terus kayak, Pak nih gambarnya, buatin, bayar gitu. Oke, berapa lama tuh akhirnya bisnis photobox mulut ke mulut itu berjalan? 2017 sampai 2020 aku project base masih. 2020 awal. Oke. Belum ke retail gitu. Belum ke retail. Terus 3 tahun berjalan tuh naik turun kah? Atau tetap happy ngejalaninnya?
Buat anak kuliahan, Kak, aku megang uang udah sangat lumayan pada zaman itu. Kayak aku kan nggak pernah nongkrong-nongkrong, jarang. Maksudnya aku emang fokus ke situ. Pas kuliah aku kerjain itu, aku nggak ikut organisasi BEM gitu, aku nggak pernah ikut. Ya udah, aku fokus sama yang aku jalanin. Ya udah, tiba-tiba lumayan lah, gulung terus, revenue gede, megang uang untuk anak kuliahan udah ratusan lah, aku bilang. Oke. Ya udah, ternyata sampai 2020 aku baru tuh buka retail gitu dari uang-uang yang aku gulung itu, Kak. Oke, jadi udah pegang sampai ratusan juta lah ya, itu untuk anak kuliah gitu. Betul. Itu dari awal modal berapa, Dika? Modalnya itu awalnya dari, aku kan sebelumnya SMA sama SMP suka jualan juga, jualan baju bola ke teman-teman. Oke. Itu kan aku kumpulin ada kali 5-10 juta. Nah, dari situ. Jadi memang dari kecil tuh sebenarnya udah ada jiwa pebisnisnya ya? Udah. Oke. Kuliah sendiri apa? Teknik industri, UI. Kenapa milih teknik industri dan gak bisnis? Karena aku IPA. Udah terlanjur masuk IPA kan, mama dokter, papa juga kerja engineering gitulah. Ya tinggal gimana caranya aku ambil ilmu yang nggak aku dapat di kampus di tempat lain aja. I see. 2020 itu kan tahunnya pandemi ya? Betul. Tapi malah bikin foto booth retail pertamanya. Oke. Gimana Bener. tuh? Oke, jadi aku cerita dikit. Pas aku kepikiran bikin retail tuh 2019 akhir. Aku riset tuh ke tempat-tempat yang sudah ada barang serupa. Iya. Aku riset ke arcade di mall, ke Time Zone dan lain-lain. Terus aku bikin tuh yang pertama Januari. Covid tuh Februari aku ingat. Yes. Februari week 3. Aku week 2 buka. Karena aku nggak expect ada Covid. Jadi belum ada newsnya kan memang waktu itu, belum nyampe Indo. Belum. Karena cabang pertama retail aku tanggal 10 Februari. Di mana bukanya? 2020 di Blok M, di M Block. Oke. Memang itu tempat-tempat yang ramai dengan anak muda. Yep. Itu mungkin salah satu jadi barometernya kenapa pilih di situ. Betul. Nah, terus seminggu tiba-tiba pandemi tutup, close down. Gimana tuh? Awal-awal kan pandemi belum tutup yang total. Aha. Masih ada sedikit-sedikit sales. Terus bulan Maret tutup. April Total. tutup dan lain-lain gitu. Berapa lama tutup total? 2-3 bulan. Oke. Tapi kan pada saat itu enaknya belum banyak karyawan. Jadi fixed cost belum terlalu gede. Jadi masih bisa lah ngelewatin itu. Gitu. Akhirnya 2-3 bulan kembali bisa buka. Buka tutup. Tergantung government. Ah iya, betul ya. Waktu itu masih PSBB dan Betul. segala macam gitu. Terus gimana cara Dika nih survive di tengah pandemi yang mungkin masih ngebatasin banget ruang gerak bisnis apalagi offline? Nah, kalau dari sisi aku sendiri, trying to be efisien aja sih. Yang paling efisien yang kita bisa. Kalau emang bisa nggak banyak fixed cost, kita nggak banyakin dulu. Contoh karyawan dulu belum banyak. Yang kedua, kalau aku mau buka tempat baru, daripada aku sewa, aku approach-nya untuk revenue share. Just in case. Kalau sewa kan, ya udah nih bayar ya. mau Covid mau nggak mau Jalan, tahu gitu betul. kan. Jadi aku cari yang revenue sharing pada masa itu. Oke, itu dari segi strategi bisnis. Betul. Nah, dari segi strategi marketing kan mau gimana pun kalau mau dapet income harus ada customer. Yep. Nah, di pandemi tuh gimana caranya orang datang ya ke retail booth-nya Photomatics? Oke. Pada saat itu TikTok tuh baru-baru nyala 2020. Terus karena emang produknya udah unik dan nggak banyak kompetitor pada masanya, orang tuh sering banget nge-TikTokin kita. Tanpa kita minta. Karena kan lucu ya, kayak abis foto sama pacarnya, terus dia foto, ini hasil fotonya, terus dia cekrik, masuk story, masuk TikTok, masuk apa. Jadi kita banyak dapat promosi gratis, karena emang produk kita unik. Gitu, jadi adverse di situ. Dan ada satu posan yang jutaan views, aku nggak tahu itu siapa. Itu tanpa diminta nge-tag Photomatics? Ya. Oke, itu di Instagram atau di TikTok? Dan dari situ akhirnya hit? Ya. Wow, luar biasa ya. Dan itu di tahun 2020 akhirnya jadi banyak yang berdatangan secara offline. Betul. Wow. Tetap masih pakai masker Pas jam-jam foto-foto ya? COVID, ya. Dan kita juga dari sisi kita bikin marketing atau kita shoot kayak, ya box kita hygiene. Pas dibersih-bersihin kita videoin, masukin. Jadi orang tahu kita hygiene. Setiap ada orang habis masuk box yang pertama, sebelum ganti orang kita hygienein lagi. Oke. Kita ngomongin soal pandemi. Would you call yourself lucky atau memang dari segi bisnis model yang tadi
Dika bilang udah ada unique selling point ya, jadi memang bisa terjual dengan sendirinya. Aku percaya aku 80% hoki. Dan most of entrepreneurs menurutku akan bilang yang sama sih. Karena ide bisnis tuh sebenarnya gitu-gitu aja. Kalau bagi aku, ide bisnis tuh gitu-gitu aja. Tapi siapa yang bikin ide itu di waktu yang paling tepat, ya udah dia yang dapat paling jackpotnya gitu bahasanya. Oke. Jadi aku lucky tapi disupport dengan persistensi aku yang dari 2017 nggak pernah ganti-ganti bisnis. Kan kalau anak-anak seumur aku kan labil ya, Kak. Bisnis ini sebulan 2 bulan, nggak laku nih. Jualan coffee shop deh. Coffee shop 2 bulan nggak laku, bikin restoran bakmi deh gitu. Nah, tapi aku nggak ganti. Dari 2017, aku cuman dagang ini aja. Kenapa conviction Dika keras banget di Photomatix ini? Karena aku nggak tahu ya. Ini hal yang menurut aku potensial dan scalable. Pada tahun 2019 aku udah mikir, wah ini sangat scalable. Jadi aku believe sama idenya, dan ada juga problem-problem yang aku solve. Seperti? Contoh, pada zaman 2019, 2018, 2017, aku suka ke arcade yang di mall-mall itu, Kak. Aku suka ke arcade yang di mall-mall itu, aku cuma mau foto boxnya doang. Tapi kan aku harus isi kartunya kan. Betul. Yang kita gesek 100.000, minimal top up 100.000. Padahal aku cuma mau fotonya doang 25.000, Kak. Kan sayang kan. Yes. 75-nya ngendep di situ angus, atau aku mau pakai lagi kapan tapi aku Nggak lupa, tahu. hilang. Betul. Nah, aku mau solve masalah itu pada awalnya. Gitu. Dan itu happen ke teman-teman aku, ke adik aku, ke saudara-saudara aku. Jadi ya itu problem semua orang. Dan ya udah, aku come out sama Photomatix Retail untuk solve itu. Oke. Kalau rate-nya Photomatix ini sendiri ada berapa sih? Dan Oke. ada tipe-tipenya nggak sih? Oke, Photomatix itu sebenarnya ada beberapa produk ya. Ada yang photo box, ada Photomatix on top, Photomatix Plus, Studio. Nah, itu tuh rate-nya beda-beda. Tapi kalau aku bisa sebutin range mulai dari 25.000 sampai paling mahal tuh Studio cuma 150.000. Dan sampai sekarang kalau boleh tahu nih, generate revenue-nya kayak gimana? Oke, kita generate revenue mostly yang dari cabang retail justru, bukan yang dari project base. Gitu. Karena retail kita, aku kasih gambaran kasar aja, setiap bulan mungkin visitornya ratusan ribu. Ratusan ribu? Total semua cabang ya. Berapa cabang? 100 plus, aku lupa. 100, sampai lupa 100 plus. Itu Ya. berarti seluruh Indonesia? Dari Medan sampai Makassar. Wow, Belum luar Papua, biasa. Aceh belum. Papua, bakal ekspansi ke sana? Doain aja. Doain ya. Ya, Oke, berarti itu dari 2020 sampai 2024, 100 Betul. lebih cabang. Yep. Wow, itu cepet banget ekspansinya ya. bener. Bisa dibilang cepet, cuman kalau aku lebih pinter lagi bisa lebih cepet lagi sebenarnya. Kenapa bisa bilang lebih cepet? Karena aku belum pernah ngambil investment yang jebrek gede gitu I loh. see. Kan Oke. zaman-zaman sekarang kalau startup Ada diinvestasi angel investor. 1 miliar US. Yes. Aku belum pernah ambil yang begitu. Belum, udah pernah ada yang nawarin belum? Belum. Yang Belum. gede belum. Tapi mau nggak kalau ada yang nawarin? Mau banget. Oh, mau banget Iya. gitu ya. Namanya bisnis gitu ya. Betul. Sejauh apa sih Dika melihat Photomatix ini akan berkembang lagi? Oke, kalau dari sisi aku pastinya akan, karena kan selalu ada tempat-tempat baru. Contoh di Jakarta aja, walaupun kita udah sangat banyak, kita tetap buka toko lagi. Apalagi di daerah-daerah yang kita belum jangkau, masih ada Aceh, masih ada Samarinda, masih ada Manado. Itu kan masih banyak yang kita belum jangkau. Jadi sih aku untuk tahun ini aku pengen jangkau daerah yang kita belum ada di sana gitu. Nyangka nggak bisa sampai sekarang? Enggak. Tapi bersyukur dengan semua yang dilalui ya. Bersyukur, tapi tetap harus belajar lah. Masih banyak pelajarannya. Oke, kita kan tadi ngomongin manis-manisnya ya. Tapi selama ngejalanin Photomatix, apa aja sih tantangan sama resikonya, Dik? Oke, kalau buat tantangan ya, karena mungkin kita cabangnya kesebar di seluruh Indonesia, berarti kan tim kita ada di seluruh Indonesia. Dan tim itu manusia-manusia yang mana setiap daerah tuh karakteristik orangnya tuh beda-beda, Kak. Yang di Jogja sama yang di Medan, cara nge-treatnya beda, cara mereka kerja beda. Yang di Makassar, beda lagi cara kerjanya. Jadi kita harus nyesuain cara kita operasi sama lokal culture di sana lah aku bisa bilang.
Jadi kita nggak bisa dengan pace Jakarta kita langsung main nih terapin ya gitu. Nggak sederhana itu. Karena harus ada local culture yang tetap kita apresiasi karena itu emang kita nggak bisa tarik dari mereka gitu. Itu sih tantangan paling gede aku. Dan yang mana timku juga kan mostly seumur aku ke bawah. Ya. Iya. Jadi ya nggak segampang itulah Kak, di sisi manage human-nya. Oke, tapi so far sudah cukup bangga dengan prestasi yang dicapai Dika? Masih bisa lebih. Oke, kita doain pasti masih bisa lebih, amin ya. Amin. Oke. Nah, selain Photomatix ada bisnis lain nggak sih yang Dika jalanin? Dari Photomatix aku ketemu banyak orang baru. Dari bisnis Photomatix ini juga lahirlah bisnis aku yang lain. Aku punya sama 2 partner, jadi bertiga. Yang kebetulan 2 partner itu teman SMA aku. Kita punya IO dan promotor bisnis. Kalau IO handle korporat, kalau promotor kita punya festival gede banget di Surabaya. Mungkin sahabat Mirai Asset yang di Surabaya tahu namanya SOD Festival. Dan kalau yang di Jakartanya kita nggak sering sih, beberapa kali manggil artis luar kayak Bruno Major, All Time Low, yang udah deket-deket ini. Wah. Jadi ya yang model-model begitulah kalau yang di Jakarta, yang ambil artis dari luar. Oke, berarti bakal ada manggil-manggil artis luar lain lagi ya? To be announced lah, kalau itu aku belum bisa sebut sekarang karena masih ada beberapa projection. I see. Seru ya, jadi memang banyak bergelut di entertainment ya Dika ya? Betul, karena kita kan anak muda kayaknya emang suka hura-hura aja kan sama jalan-jalan. Jadi yang aku lihat itu dan aku rasa potensial ya why not kita coba gitu. Oke, jadi nggak melulu target sasaran tuh ke mereka-mereka yang mungkin udah higher ups gitu levelnya. Ternyata anak muda pun banyak gitu ya pangsa pasarnya. Betul. Tapi misal ada yang tanya, mau nggak bisnis pabrik apa gitu ya? Aku mau juga. Aku open to all opportunities. Yalah. Ya. Dan one thing, yang penting scalable ya Dik ya? Betul. Oke, nah kita ngomongin selain bisnis, ada nggak sih investasi Dika lainnya di instrumen keuangan mungkin? Nah, kalau aku sebenarnya aku nggak expert banget ya. Tapi aku ada beberapa RDN di ya saham, reksadana juga ada sedikit. Terus ya, tapi mostly masih di bisnis. Cuman aku di 2 itu ada sih. Oke. Nah, tipe Dika nih tipe yang invest nih. Biasanya kalau bisnismen sih invest ya, longer term. Sebenarnya mix sih. Oh gitu, malah mix ya? Ada juga yang aku taruh terus aku diemin. Tapi ada juga yang kayak daily trading tapi nggak yang depan layar gitu loh Kak. Oh, pernah gatel juga lah ya? Bener, kayak misalkan aku baru beli kemarin, sekarang naik ya. Kadang-kadang aku lepas juga gitu. Oh, jadi kadang masih suka main trading juga nih Dika ya? Kalau lagi buka dan pas hijau aja. Oke, gitu ya. Jadi ngeliat-liat pasar juga gitu ya? Ya, cuman nggak yang heavy lah. Ya, casual aja. Ya. Oke. Nah, menurut Dika seberapa penting sih sahabat Mirai Asset gitu ya, terutama yang muda-muda untuk tap in ke investasi juga? Menurut aku, cepat atau lambat, sahabat Mirai Asset pasti akan ke situ gitu. Jadi kalau bisa cepet, kenapa enggak? Gitu. Karena let's say nunggu uangnya banyak gitu. Tapi kan nanti kalau uangnya banyak, mungkin risknya juga lebih gede kan. Hilangnya kalau hilang lebih banyak. Jadi menurut aku sih, kalau emang bisa mulai besok atau mulai hari ini, ya start small aja. Yang penting tahu ilmunya, pahamin skema-skemanya, pahamin marketnya, tahu cara baca fundamentalnya. Itu sih Kak. Nah, mungkin kalau kita bahas hal yang sensitif, mungkin banyak sahabat Mirai Asset atau mungkin orang-orang di luar sana yang memandang Dika sebelah mata privilege atau mungkin kayaknya gampang gitu. Ada apa sih jawaban yang pengen Dika berikan kepada mereka? Kalau dari aku sih sebenarnya simple ya buat teman-teman gitu. Kalau kalian bisa, apapun nih yang kalian lakukan, kalau kalian bisa start early hari ini, besok, lusa, atau abis nonton video ini, start aja. Karena jujur aku dari 2017 ngerjain hal yang sama. Aku nggak dari awal buka besoknya langsung perfect Kak. Aku banyak sekolahnya. Baik juga hilang uang, baik juga hilang inventory, ada yang nyolong, ada yang gimana, ada yang gimana. Ada aja cerita kayak gitu ya. Dan mau nunggu pinter atau pas kita masih bodoh mulai, itu akan terjadi somehow gitu. Yang bisa ngasih kita pelajaran tuh kejadiannya. Mungkin teman-teman beranggapan kayak, berarti aku nggak boleh ini. Dari omongannya Kak Dika, aku nggak boleh gini nih. Nggak semudah itu.
Karena beda bisnis, beda yang dilakukan ada celah-celahnya kan. Dan celah-celah itu menurut aku sih baru bisa kalian antisipasi kalau kalian udah tahu bisnisnya sampai dalam-dalamnya gitu. Jadi kalau bisa start as early as possible. Aku aja nyesel start umur 17 gitu. Wah, jadi harus dari umur berapa Harusnya nih? bisa lebih early kalau Dari bisa. SMP ya? Oke, Dika mungkin bisa bagi tips nih ke sahabat Miraset, terutama yang pengen mulai bisnis, apa-apa aja sih yang harus diperhatikan supaya bisa sukses? Oke, kalau dari sisi aku ya, yang pertama punya mental yang nggak pernah nyerah sih, itu dulu. Karena misal bisnis itu kan nggak selalu di atas ya, Kak. Aku pernah nggak ada revenue pas COVID, tapi aku tetap konsisten di bisnis yang sama, even sampai sekarang udah 7 tahun. Itu kan nggak sesuatu yang cepat kan. Jadi menurut aku apapun bisnisnya itu nggak penting. Yang penting kalian konsisten dan selalu improve sih. Karena kan setiap hari ada aja produk-produk baru atau ada aja situasi-situasi baru yang bisa bikin kalian punya insight-insight baru yang kalian bisa terapin di bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi selalu adaptif tapi jangan lama. Harus cepet. Oke, dari segi bisnisnya Dika nih, mungkin Photomatix atau mungkin I.O. dan promotornya, ada nggak sih next step yang ingin dilakukan? Nah, next step yang dilakukan pasti pengen yang pertama di Photomatix dulu kali ya. Aku pengen daerah-daerah yang belum ada semuanya bisa ada Photomatix-nya. Biar sahabat Mirai Asset yang di kota-kotanya belum ada Photomatix bisa juga nikmatin Photomatix dan seru-seruan bareng sama kita. Yang kedua, pasti pengen bikin ya mungkin ada unit bisnis baru retail dari Photomatix atau apapun itu. Rencananya di tahun ini, cuman belum ada firm plan-nya. Dan kalau yang di I.O. dan promotor pasti manggil artis-artis luar yang seru-seru lah. Wah, buat ini sahabat ditunggu Mirai Asset, ini ya. gitu. Oke, mungkin ada rencana untuk go public kira-kira, Dika? Nah, kalau itu aku sebenarnya pengen banget, cuman masih belum tahu kapan. Oke, Gitu. kita doain mudah-mudahan segera Ya. terlaksana ya. Oke, Dika, ada nggak sih di usia muda kayaknya mungkin udah sukses? Masih ada nggak sih goal yang belum dicapai? Terus gimana nih cara mencapainya? Oke, kalau dari sisi aku kan terserah kakak lah mau bilangnya sukses mau apa. Bagi aku belum gitu kan. Bagi aku selalu ada yang atas lagi dibandingnya aku sekarang kan. Jadi aku akan selalu improve everyday, lihat apa yang baru dari Photomatix-nya mungkin. Dan aku terus improvisasi di situ. Dan yang kedua dari sisi aku intinya terus lihat kiri kanan, nggak boleh cepat puas aja sih. Dika, nanti kita bakal ada sesi games ya. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan terakhir nih buat Dika. Ya. Definisi sukses untuk Rafif Adhikara. Oke. Definisi sukses aku itu simple sih. Bermanfaat buat orang lain dan orang banyak. Karena contoh dari Photomatix. Aku ngelihat Kak, orang habis masuk ke photo box, keluar terus sama teman-temannya atau pacarnya ketawa-tawa. Itu kan aku bikin orang senang satu. Tapi bayangin kalau jutaan orang aku bikin kayak gitu kan, apa nggak seneng aku gitu kan, orang seneng. Terus aku bikin konser yang nonton ribuan, puluhan ribu, seneng semua, senyum semua. Masa sih aku nggak seneng gitu? Di balik itu ada teman-teman timku yang udah bantu, mereka bisa make money, bisa dapat income yang oke. Itu kan berarti aku bermanfaat bagi customer aku, bagi tim aku, dan aku nggak tahu lagi tim aku itu punya anak atau punya istri atau gimana kan, itu berarti kan bercabang terus kan sampai bawah. Keren, thank you Dika buat waktunya. Sekarang kita masuk ke sesi games ya. Yep. Oke, jadi kali ini kita games siapa nih? Jawab dengan gambar. Oke. Oke, silakan ambil iPad-nya. Tokoh kartun terkenal yang terinspirasi dari hewan tikus adalah Gambar apa tulis? gambar. 3, 2, 1. Oke, kasih. Ya udah. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ya, Oke. Oke. Pertanyaan kedua, bunga yang selalu mengikuti cahaya matahari adalah bunga Oke, 3, 2, 1. Apa itu? Sunflower. Ya, bunga matahari. Ya. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya. Alat untuk memasak disebut Udah lah. 3, 2, 1. Oke. Panci. Aku 2 dimensi.
Panci, spatula. Apa itu? Panci. Panci sama Spatula. garpu. Oke. Oke. Dika, thank you banget buat hari ini ya. Siap, thank you banget Kak dan sahabat Mirai Aset. Semoga video ini bermanfaat lah buat kalian yang nonton. Yes, itu dia tadi sahabat Miraset, perbincangan kita bersama dengan Rafif Adhikara, CEO dari Photomatix. Nah, buat sahabat Miraset yang suka sama episode ini, jangan lupa di like, share, dan komen ya. Dan jangan lupa juga di subscribe ke YouTube channel kita di Miraset Securities Indonesia. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!